Setiap orang punya titik balik dalam hidupnya. Hanya saja, tidak semua orang menyadari kapan momen itu muncul. Seringkali, perubahan tidak terjadi saat hidup sedang baik-baik saja. Justru perubahan besar biasanya dimulai dari masa-masa yang paling membuat kita lelah, bingung, dan terpojok. Karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita melihat dulu beberapa momen yang sering dialami orang dan bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam hidup dan keuangan. Mungkin kamu pernah merasa lelah dan jenuh dengan rutinitasmu sendiri. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, lalu besok mengulang hal yang sama. Tidak ada yang salah secara langsung, tapi ada rasa tidak nyaman yang lama-lama mengikis semangat. Rasa jenuh seperti ini sebenarnya bukan musuh, justru tanda bahwa hidup sedang meminta kamu bergerak ke arah yang lebih baik. Lalu ada momen ketika kamu melihat teman sebaya mulai sukses, sementara kamu masih berada di posisi yang sama. Kondisi ini sering membuat seseorang merasa tertinggal. Tapi jika kamu mau melihat ini sebagai sinyal, bukan sebagai tekanan, momen ini bisa mendorongmu untuk mengevaluasi kembali pilihan dan strategi hidupmu. Ada juga orang yang mengalami kegagalan besar, entah itu dalam pekerjaan, bisnis, atau keputusan besar yang salah. Gagal itu menyakitkan, tapi seringkali justru di titik itu, seseorang mulai memikirkan ulang bagaimana ia menjalani hidup dan mengelola keuangan. Gagal membuat kita lebih realistis dan berhenti menggantungkan masa depan pada keberuntungan. Sebagian orang lainnya menghadapi krisis finansial. Tiba-tiba uang habis, ada kebutuhan mendadak, gaji tidak cukup, atau ada beban baru yang harus ditanggung. Momen seperti ini biasanya memaksa seseorang untuk belajar disiplin, menata ulang pengeluaran, dan mulai mencari cara agar tidak berada dalam situasi yang sama lagi. Ada pula momen ketika kamu marah terhadap keadaan hidupmu sendiri. Marah bukan karena orang lain, tapi karena kamu tahu sebenarnya kamu bisa lebih baik dari ini. Rasa marah seperti ini bisa menjadi energi yang membuat seseorang berhenti menunda perubahan. Kadang, seseorang tersadar ketika ia merasa waktu tidak lagi banyak, usia bertambah, tanggung jawab bertambah, dan tiba-tiba kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa terus hidup tanpa arah. Di titik inilah, seseorang mulai serius memikirkan masa depan. Dan tentu saja, ada momen patah hati. Banyak orang mengira patah hati hanya soal perasaan, padahal ini momen yang mengubah cara seseorang memandang hidup. Ketika hubungan berakhir, banyak hal dalam hidup ikut berubah. Rasa kehilangan itu bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat, lebih fokus, dan lebih ingin membangun hidup yang lebih stabil. Selain itu, ada juga yang berubah setelah bertemu sosok inspiratif. Kadang, hanya dengan melihat cara hidup seseorang, kita langsung sadar bahwa standar kita terlalu rendah. Figur seperti ini sering menjadi titik awal seseorang memperbaiki diri dan keuangannya. Terakhir, ada momen ketika seseorang harus menerima kebenaran pahit. Menerima bahwa dirinya punya kekurangan, bahwa ia mengambil keputusan yang salah, atau bahwa selama ini ia hidup dengan cara yang tidak efektif. Meski pahit, momen ini sering menjadi fondasi penting untuk membangun perubahan yang serius. Jika salah satu dari momen ini sedang kamu alami, itu bukan tanda buruk. Itu pertanda bahwa hidup sedang membuka pintu untuk kamu memperbaiki banyak hal, baik diri sendiri, pikiranmu, maupun kondisi keuanganmu. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas satu persatu kenapa momen-momen ini bisa menjadi kekuatan besar, bukan kelemahan. Karena perubahan muncul bukan dari kenyamanan, tapi dari kesadaran bahwa hidup harus bergerak maju. Selamat datang di audio afirmasi. Satu afirmasi setiap hari, satu langkah menuju hidup terbaikmu. Sekarang, mari kita mulai. Ada masa-masa ketika hidup terasa seperti tugas rutin yang harus dijalani, bukan sesuatu yang benar-benar kita nikmati. Bangun pagi dengan tubuh yang capek, pikiran penuh beban, dan hati yang tidak punya semangat. Semua terasa berat, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Kita mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa aku harus menjalani semua ini? Kenapa hidup terasa begitu menguras energi? Pada titik ini, rasa jenuh sering muncul bukan karena kita lemah, tapi karena otak dan emosi kita sudah terlalu lama bekerja tanpa jeda. Kita memikul banyak hal dalam diam, tanggung jawab, tekanan, tuntutan, ekspektasi orang lain yang lama-lama membuat kita kehilangan arah. Dan yang paling sulit adalah ketika kita merasa tidak ada tempat aman untuk berkata, "Aku capek." Padahal, momen seperti ini adalah sinyal alami dari tubuh dan pikiran kita.
Sebuah tanda bahwa kita butuh berhenti sejenak, bukan menyerah. Banyak orang merasa bersalah ketika mereka lelah, seakan-akan rasa lelah adalah kelemahan. Padahal, justru dari momen-momen seperti inilah kita bisa belajar memahami diri sendiri lebih dalam. Saat jenuh, kita sering ingin kabur dari semuanya. Tapi sebenarnya, yang kita butuhkan bukan pelarian, melainkan kesempatan untuk bernafas. Saat hidup terasa berat, itu bukan berarti kita gagal. Itu hanya berarti kita perlu mengatur ulang ritme. Dan di fase ini, pelajaran sejatinya adalah hidup tidak harus selalu kuat setiap saat. Ada masa untuk berjuang, ada masa untuk berhenti sejenak. Ada waktu untuk maju, ada waktu untuk merawat diri. Momen jenuh bukan akhir, justru awal dari proses untuk memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Ada fase ketika kita melihat orang-orang seumuran sudah berada jauh di depan. Mereka punya karier yang stabil, bisnis yang berkembang, pasangan yang mendukung, atau kehidupan yang tampak tertata. Sementara kita masih berjuang memahami arah hidup sendiri. Perasaan tertinggal ini muncul pelan-pelan, biasanya dimulai dari membandingkan diri di media sosial, obrolan reuni, atau cerita-cerita kecil yang tanpa sadar menusuk. Perasaan ini wajar. Manusia memang cenderung mengukur pencapaian berdasarkan apa yang terlihat dari orang lain. Tapi yang sering kita lupakan adalah hidup tidak punya garis start dan finish yang sama untuk semua orang. Setiap orang berjalan dengan waktu dan kesempatannya masing-masing. Apa yang terlihat lebih cepat bukan selalu lebih baik, dan apa yang terlihat lebih lambat bukan berarti gagal. Seringkali perasaan tertinggal datang karena kita fokus pada pencapaian orang lain, bukan proses yang sedang kita jalani. Padahal yang membentuk diri bukanlah kecepatan, tapi ketekunan dan arah. Banyak orang yang terlihat cepat di awal, tapi berhenti di tengah. Ada juga yang terlihat lambat, tapi kuat dan konsisten sampai jauh ke depan. Di momen inilah kita belajar menerima bahwa perjalanan setiap orang unik. Hidup bukan kompetisi sprint, hidup adalah maraton yang panjang. Yang paling penting bukan siapa yang duluan sampai tujuan, tapi siapa yang tetap berjalan dengan benar sesuai nilai dan kemampuan dirinya. Saat merasa tertinggal, itu bukan tanda bahwa kita kurang. Itu hanya pengingat bahwa kita butuh fokus kembali pada jalan hidup sendiri tanpa membandingkan. Karena pada akhirnya, yang menentukan kualitas hidup bukan posisi kita hari ini, tapi bagaimana kita terus melangkah tanpa berhenti. Kegagalan besar sering terasa seperti pukulan yang membuat hidup berhenti. Entah itu gagal bisnis, gagal dalam pekerjaan, kehilangan kesempatan penting, atau keputusan yang ternyata membawa kerugian besar. Momen seperti ini biasanya membuat kita mempertanyakan kemampuan diri, mempertanyakan arah hidup, bahkan kadang membuat kita malu di depan orang lain. Tidak ada yang nyaman dengan kegagalan, tapi justru disinilah letak kekuatan tersembunyi yang sering orang tidak sadari. Kegagalan memaksa kita berhenti, melihat ulang cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan bekerja. Sesuatu yang biasanya tidak akan kita lakukan kalau hidup sedang baik-baik saja. Ketika semuanya berjalan lancar, kita jarang mengevaluasi. Tapi ketika gagal, kita terpaksa membuka mata lebih lebar. Kegagalan besar juga memberi ruang untuk jujur pada diri sendiri. Bukan tentang menyalahkan, tapi memahami apa yang sebenarnya tidak cocok. Strategi yang salah, pola pikir yang keliru, atau lingkungan yang tidak mendukung. Dari sana, muncul pemahaman baru yang jauh lebih tajam dibanding pelajaran apapun yang kita dapat saat menang. Banyak orang yang berhasil dalam hidup justru memulai babak baru setelah kegagalan besar, bukan karena mereka lebih kuat dari yang lain, tapi karena momen itu membuat mereka realistis sekaligus lebih matang dalam bergerak. Mereka belajar mengenali resiko, memperbaiki cara bekerja, dan memahami batas kemampuan diri. Kegagalan besar tidak harus menjadi akhir, ia hanya titik balik. Tidak menyenangkan, tapi perlu. Karena setelah melewati kegagalan yang berat, seseorang biasanya punya dua pilihan, menyerah atau tumbuh.
Dan mereka yang memilih untuk tumbuh hampir selalu bergerak lebih kuat, lebih terarah, dan lebih bijak daripada sebelumnya. Terjebak dalam krisis finansial adalah salah satu momen paling menekan dalam hidup. Ketika tabungan menipis, tagihan menumpuk, pendapatan tidak stabil, atau bahkan tidak ada sama sekali, pikiran bisa terasa penuh dan sesak. Situasi ini membuat kita kehilangan rasa aman. Setiap keputusan terasa sensitif, dan setiap hari dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan. Namun, di balik tekanan besar ini, ada pelajaran yang tidak muncul di kondisi normal. Krisis finansial memaksa kita melihat secara nyata bagaimana pola konsumsi kita, kebiasaan mengatur uang, dan cara kita mengambil keputusan. Sesuatu yang mungkin dulu kita abaikan, kini terlihat jelas, mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang hanya keinginan, mana keputusan yang bijak, mana yang impulsif. Krisis finansial juga mengajarkan kita tentang prioritas. Ketika uang terbatas, kita belajar menentukan apa yang paling penting, kesehatan, tempat tinggal, makanan, atau pendidikan. Dari sini muncul pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur karena kita sadar bahwa setiap rupiah harus bergerak dengan tujuan. Selain itu, momen ini sering menjadi titik balik untuk membangun kekuatan mental. Kita belajar menghadapi kenyataan tanpa lari, mengatur ulang strategi, dan memperbaiki kesalahan yang dulu tidak terlihat. Banyak orang yang akhirnya menjadi jauh lebih pintar secara finansial, justru karena pernah jatuh di titik terendah. Mereka jadi lebih berhati-hati, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi risiko. Krisis finansial memang berat, tetapi bukan akhir. Ia adalah momen untuk merombak cara berpikir, menata ulang hidup, dan membangun fondasi keuangan yang lebih sehat. Dari rasa terjepit itu, sering lahir kemampuan bertahan dan mengatur hidup dengan lebih kuat. Ada saat-saat ketika kita merasa marah dengan diri sendiri dan dengan hidup yang sedang dijalani. Marah karena merasa seharusnya bisa lebih baik. Marah karena keputusan masa lalu ternyata membawa konsekuensi berat. Marah karena kesalahan yang terus berulang. Marah karena merasa seharusnya aku sudah jadi seseorang, tapi kenyataan jauh dari itu. Emosi ini sering muncul ketika akumulasi tekanan sudah terlalu besar, pekerjaan yang tidak berjalan, hubungan yang berantakan, kondisi finansial yang kacau, atau kebiasaan buruk yang terus gagal dihentikan. Pada titik tertentu, marah itu berubah menjadi rasa frustasi, bahkan kecewa pada diri sendiri. Tapi kemarahan terhadap hidup bukan selalu tanda kelemahan. Terkadang itu adalah alarm yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Marah bisa menjadi energi untuk bergerak selama diarahkan dengan benar. Ketika kita marah karena hidup tidak sesuai harapan, itu berarti kita sebenarnya punya standar untuk diri sendiri. Kita ingin lebih baik, hanya saja belum tahu caranya. Dalam momen seperti ini, yang paling penting adalah bersikap jujur. Apa sebenarnya yang membuat kita marah? Apakah karena memang ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, atau karena kita terlalu keras pada diri sendiri? Kesadaran ini membuat kemarahan berubah menjadi evaluasi, bukan pelampiasan. Setelah itu, barulah muncul ruang untuk memperbaiki. Rasa marah dapat mendorong kita mengambil keputusan yang selama ini selalu ditunda, mengganti lingkungan, menghentikan kebiasaan buruk, mencoba peluang baru, atau menata ulang pola hidup. Pada akhirnya, rasa marah tidak harus merusak. Justru ketika dipahami dan diarahkan, ia bisa menjadi titik awal perubahan nyata. Karena banyak orang baru bergerak serius memperbaiki hidup setelah mereka benar-benar jenuh dan marah dengan kondisi mereka sendiri. Ada fase dalam hidup ketika kita tiba-tiba tersadar bahwa waktu tidak sebanyak yang dulu kita kira. Kesadaran ini biasanya muncul setelah melihat orang lain pergi terlalu cepat, mendengar kabar seseorang yang sakit, atau saat menyadari usia sudah tidak lagi di awal perjalanan. Kita mulai memahami bahwa kesempatan tidak selalu menunggu dan penundaan memiliki harga yang mahal. Momen ini sering membuat seseorang berhenti sejenak dan menilai ulang hidupnya. Apa yang sudah dicapai? Apa yang tertunda terlalu lama? Berapa banyak keputusan penting yang ditahan hanya karena takut, malas, atau merasa nanti juga bisa? Saat menyadari waktu berjalan tanpa kompromi, kita baru benar-benar melihat betapa banyak hal yang seharusnya dilakukan lebih awal.
Kesadaran ini bukan untuk menakutkan, tetapi untuk membuka mata bahwa hidup punya batas. Justru dari sini muncul dorongan baru, keinginan untuk bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih berani. Hal-hal yang dulu dianggap sepele mulai terlihat penting. Prioritas yang dulu kacau mulai tersusun. Orang yang merasakan momen ini biasanya mulai lebih selektif dalam memilih lingkungan, pekerjaan, dan kebiasaan. Mereka tidak ingin membuang energi pada hal-hal yang tidak memberi nilai jangka panjang. Mereka ingin memastikan setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada hidup yang diinginkan. Ketika kita sadar waktu tidak banyak, hidup berubah arah. Bukan lagi soal terlihat hebat di mata orang, tapi tentang memastikan diri tidak menyesal di kemudian hari. Momen ini mungkin terasa berat, tetapi ia adalah pengingat penting bahwa sekarang adalah waktu paling tepat untuk memperbaiki hidup, memperbaiki keuangan, dan mengutamakan hal-hal yang benar-benar berarti. Patah hati adalah salah satu momen yang paling menguras emosi. Bukan hanya soal kehilangan seseorang, tetapi tentang runtuhnya rencana, harapan, dan bayangan masa depan yang sebelumnya kita percaya. Rasa sedih bercampur kecewa, marah, bingung, dan kadang merasa tidak cukup. Di titik ini, dunia terasa mengecil, dan setiap aktivitas jadi berat karena pikiran terus kembali pada hal yang sama. Meski menyakitkan, patah hati sebenarnya membuka ruang besar untuk perubahan. Ketika hubungan berakhir, kita dipaksa menghadapi siapa diri kita tanpa orang tersebut. Kita melihat lebih jelas kekurangan, kebiasaan buruk, pola yang tidak sehat, atau kebutuhan yang selama ini diabaikan. Hal-hal yang tidak pernah muncul saat semuanya terasa nyaman, justru terlihat jelas ketika hati sedang rapuh. Di momen ini, seseorang biasanya mulai bertanya, apa yang harus diperbaiki dalam hidup? Apa yang harus berubah? Pertanyaan seperti ini mendorong introspeksi yang tidak muncul dalam situasi normal. Maka tidak heran, banyak orang yang justru menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijak setelah melewati patah hati besar. Ini juga waktu yang tepat untuk menata ulang fokus. Energi emosional yang dulunya tertuju pada hubungan, kini bisa diarahkan pada hal-hal yang membawa nilai, pekerjaan, keuangan, kesehatan, atau pengembangan diri. Patah hati sering membuat seseorang lebih serius memperbaiki hidup, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi untuk menegakkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, meski terasa seperti akhir dunia, patah hati hanyalah salah satu pintu menuju versi diri yang lebih dewasa. Ketika kita belajar menerima kehilangan, kita juga belajar membangun kembali diri dari pondasi yang lebih kuat. Dan dari sanalah sering lahir kekuatan baru untuk mengatur hidup, memperbaiki masa depan, dan bergerak dengan arah yang lebih jelas. Ada momen ketika kita bertemu seseorang yang tidak kita duga dapat mengubah cara kita melihat hidup. Sosok inspiratif ini bisa siapa saja, teman lama, mentor, atasan yang bijak, orang asing yang kita temui secara kebetulan, atau bahkan seseorang yang kisah hidupnya kita dengar tanpa pernah bertatap muka. Pertemuan ini sering terjadi tanpa direncanakan, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Sosok inspiratif biasanya memiliki sesuatu yang belum kita miliki: kedisiplinan, ketenangan, keberanian, cara pandang yang matang, atau perjalanan hidup yang penuh pelajaran. Ketika mendengar cerita mereka, kita mulai menyadari bahwa perubahan itu mungkin, bahwa orang lain juga pernah jatuh, tersesat, terjebak dalam masalah yang tidak ringan, namun mereka bisa bangkit dan tumbuh. Pertemuan ini bekerja seperti cermin baru. Kita melihat diri sendiri secara lebih jujur. Kita menyadari apa yang selama ini kurang, apa yang harus dibenahi, dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan tetapi selalu kita tunda. Perbedaan antara kehidupan mereka dan kehidupan kita bukan membuat minder, tetapi membuat sadar bahwa ada level yang bisa dicapai jika kita mau berubah. Di momen inilah motivasi sering tumbuh secara alami, bukan dari tekanan tapi dari rasa kagum dan hormat. Kita ingin menjadi lebih baik bukan karena ingin menyaingi mereka, tetapi karena kita tersadar bahwa hidup bisa dijalani dengan cara yang jauh lebih berkualitas. Sosok inspiratif membantu kita melihat kemungkinan, dan yang paling kuat dari sebuah inspirasi adalah ketika ia bukan hanya membuat kita terpukau, tetapi mendorong kita membuat langkah kecil, memperbaiki kebiasaan,
menata ulang keuangan, bekerja lebih terarah, atau mulai menjaga diri dengan lebih serius. Momen bertemu seseorang yang menginspirasi sering menjadi titik awal perubahan besar, karena terkadang satu pertemuan saja sudah cukup untuk menggeser arah hidup ke jalur yang lebih baik. Ada fase ketika kita dipaksa menerima kenyataan yang tidak ingin kita dengar. Kebenaran pahit bisa datang dari mana saja. Ucapan seseorang yang jujur, kenyataan hidup yang keras, hasil evaluasi diri, atau situasi yang membuktikan bahwa apa yang kita percaya selama ini ternyata salah. Menerima kebenaran pahit tidak pernah mudah. Rasanya seperti ditampar, tetapi justru tamparan itulah yang membuka mata. Kebenaran pahit biasanya menyentuh hal yang paling sensitif, bahwa kita tidak secerdas yang kita kira, tidak sedisiplin itu, tidak sesiap itu, atau tidak sebaik yang selama ini kita yakini. Kadang pahit itu datang dalam bentuk fakta bahwa orang yang kita percaya tidak seperti bayangan kita, atau bahwa keputusan yang kita bela mati-matian ternyata merugikan diri sendiri. Momen ini sering membuat seseorang merasa hancur. Tapi justru dari sini lahir kesadaran baru. Ketika kita berhenti menyangkal, barulah kita bisa melihat dengan jelas apa yang harus diperbaiki. Kebenaran pahit itu seperti cahaya yang menyilaukan, tidak nyaman, tetapi membuat ruangan gelap jadi terlihat. Di titik ini, ego mulai turun dan ruang untuk berkembang mulai terbuka. Kita belajar menilai diri lebih objektif, menerima kritik dengan tenang, dan mulai membangun hidup berdasarkan realita, bukan angan-angan. Banyak perubahan besar dalam hidup justru dimulai dari satu kalimat yang menyakitkan, satu kenyataan yang tidak bisa dibantah, atau satu momen ketika kita sadar bahwa diri ini butuh diperbaiki. Menerima kebenaran pahit membuat kita lebih kuat, bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena kita memilih untuk tidak lari dari kenyataan. Dan ketika seseorang berani menghadapi kebenaran apa adanya, ia membuka pintu untuk perubahan yang lebih dalam, lebih dewasa, dan lebih tahan lama. Setiap orang punya momen sulit yang pernah membuatnya tersadar, terdiam, atau bahkan runtuh. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada saat ketika kita lelah, tertinggal, gagal, kehilangan, tersesat, atau dipaksa menerima kenyataan yang tidak ingin diakui. Tapi justru dari kumpulan momen itulah karakter seseorang terbentuk. Semua momen yang kita bahas, merasa jenuh, merasa tertinggal, mengalami kegagalan besar, jatuh dalam krisis finansial, marah pada diri sendiri, sadar bahwa waktu tidak banyak, patah hati, bertemu sosok inspiratif, hingga menerima kebenaran pahit, punya satu kesamaan. Semuanya mengubah cara kita memandang hidup. Momen sulit tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan agar kita berhenti berjalan tanpa arah. Saat momen itu muncul, dua jalan terbuka, tetap terpuruk atau menjadikannya titik balik. Itulah yang membedakan orang yang hidupnya berubah dengan orang yang tetap sama selama bertahun-tahun. Bukan keberuntungan, bukan kondisi ideal, melainkan bagaimana ia memaknai momen sulit tersebut. Ketika seseorang mulai bertanya, apa yang harus aku perbaiki, apa yang harus aku ubah, atau apa yang harus aku tinggalkan, itu tanda bahwa proses perubahan sudah dimulai. Rasa sakit yang dulu membebani pelan-pelan berubah menjadi energi untuk bergerak. Kekecewaan menjadi pemicu kedewasaan, krisis menjadi pembuka jalan untuk disiplin, dan kesadaran tentang waktu menjadi alarm agar tidak lagi menunda-nunda hidup. Hidup tidak meminta kita menjadi sempurna. Hidup hanya meminta kita belajar dari masa lalu dan berani melangkah ulang dengan cara yang lebih baik. Dan tidak ada satupun momen sulit yang datang tanpa alasan. Semua membawa pesan bahwa diri kita layak tumbuh, layak berubah, dan layak memiliki kehidupan yang lebih stabil, lebih tenang, dan lebih terarah. Pada akhirnya, perubahan besar sering dimulai dari satu titik rendah. Justru karena di dasar itulah, kita bisa melihat dengan jelas apa yang harus dibangun kembali. Dan dari momen-momen sulit inilah, perjalanan menuju hidup dan keuangan yang lebih sehat benar-benar dimulai.